Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lebih mudah mengatakan aku mengasihimu kepada seseorang daripada menunjukkan kasih itu dengan perbuatan. Lebih mudah berbicara dengan mulut untuk mengatakan cinta daripada menggerakkan tangan dalam tindakan untuk menunjukkan cinta itu. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dinyatakan dengan perbuatan dan ditegaskan dengan perkataan. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya, kata Yesus. Lewat Injil Yohanes hari ini, Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mengasihi Yesus, ia pasti memegang perintahnya dan melakukannya. Kasih itu harus nyata. Kasih itu harus dibuktikan. Kasih itu adalah pengorbanan. Seperti Yesus yang telah meninggalkan segalanya dan hidup dalam ketaatan kepada Bapa karena kasihnya kepada manusia, demikian pula Dia ingin semua pengikutnya meneladani hidupnya. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Itulah cinta yang tertinggi. Yesus berkata, kasihilah satu dengan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus telah mengasihi kita, itulah kiranya menjadi tolok ukur bagaimana kita mengasihi sesama kita. Maka upah bagi mereka yang mengasihi Yesus dan yang melakukan perintahnya, ia akan dikasihi oleh Bapa, ia akan dikasihi oleh Yesus. Yesus akan menyatakan kebaikannya bagi siapa saja yang melakukan perintahnya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yudas mendengarkan pengajaran Yesus itu, ia pun bertanya mengapa Yesus hendak menyatakan diri kepada mereka dan bukan kepada dunia. Sekali lagi Yesus menekankan bahwa setiap orang yang mengaku mengasihi Dia akan menuruti firman-Nya, akan melakukan perintahnya. Ada banyak perintah Yesus yang sudah disampaikannya, tetapi yang terutama dari semua itu ialah hukum kasih, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Bukan hanya di bibir saja, tetapi lewat perbuatan.
Yesus sudah menunjukkannya di kayu salib. Yesus sudah menunjukkannya dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus sudah lebih dahulu melakukan perkataannya itu. Dan Roh Kudus, Sang Penghibur yang akan diutus oleh Bapa demi namanya, akan mengingatkan semua orang yang percaya kepada Yesus tentang semua yang telah diajarkannya, tentang semua yang telah diperintahkannya. Pengakuan yang benar sebagai murid Yesus bukanlah lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami mengasihi Engkau dalam setiap perbuatan hidup kami. Amin.